اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما نهايتك مالك وعدد كمالك صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la rabban siwah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamika ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa a'anahum 'alayh. Bikna Allahumma anil khair wa a'inna alaih. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwata illa bik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara saudariku, jamaah Majelis Taklim Ilmu Fikih Masjid Al-Muhajirin OPI rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita, memilih kita, lalu mengumpulkan kita. Dan setelah itu, dengan itu kita dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat kita di sisi Allah.
Kita diletakkan di masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi Allah. Ahabbul biga ilallah masajiduha. Lalu kita diletakkan pula di waktu yang begitu berkah, ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya', yang merupakan salah satu waktu yang teramat tinggi nilainya di sisi Allah, yang dulu dan sampai sekarang orang-orang saleh tidak pernah menggunakannya waktu antara maghrib isya' ini untuk urusan duniawi mereka, tetapi mereka gunakan sepenuhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Alhamdulillah, kita pun melakukan hal yang sama. Bahkan apa yang kita lakukan, ma'asyiral ikhwan hadirin, duduk di majlis ta'lim adalah min afdalul ibadat, merupakan termasuk yang paling afdalnya ibadah. Bapak, saudara, ibu-ibu mungkin sering mendengarkan tentang fadail majlis ta'lim. Seandainya bapak sanggup dari ba'dal maghrib selesai sampai isya, solat sunnah, mungkin kita dapatkan 70 rakaat Pak. 70 rakaat dengan capek, dan itu pun Allahu a'lam diterima atau tidak, hadir ke hati kita. Tapi duduknya kita sekarang dari maghrib sampai ketemu isya, insyaAllah yang ngomong Rasulullah, bukan kiai, bukan habib, bukan saya, bukan ustaz, bukan ulama, Rasulullah. Beliau mengatakan duduk je sesaat kita di majlis ilmu itu lebih afdal. Nabi dah ngatur ke sama Bapak, lebih afdal daripada kita solat sunnah 1000 rakaat. Kalau kita solat sunnah mungkin 70 rakaat paling kalau dapat, dengan capeknya, dengan letihnya, dan itu pun wallahu alam benar dah solat kita. Tapi dengan duduk seperti ini kita ngerasa nyaman, tentram, tenang, alhamdulillah. Ilmu dapat, berkah dapat, pahala menumpuk, ampunan dosa pun kita dapatkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita pun dapat keberkahan lebih pada malam hari ini. Kita diberjumpakan Allah dengan bulan yang agung, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bulan ini jangan kita lewatkan begitu saja Pak. Kita harus punya perhatian lebih dengan bulan ini, karena bulan ini bulan kelahiran baginda Rasulullah. Di mana-mana ulama, bukan wong awam Pak, menghidupkan bulan ini dengan memperbanyak pendekatan diri kepada Allah lewat wasilah baginda Rasulullah. Dengan apa itu? Minimal dengan 3 perkara, dan kita sempurnakan dengan 4 perkara. Di antaranya yang pertama, mereka memperbanyak membuka sejarah tentang kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, pengorbanan Rasulullah. Baik dengan mereka duduk dengan keluarga mereka, dengan murid mereka, membuka kitab-kitab sejarah. Dan juga termasuk bagi orang yang paham. Kalau yang tidak paham, katakannya bid'ah, membuat dan menulis rangkaian pujian-pujian dan sejarah Rasulullah, lalu dinamakanlah kitab maulid. Dibaca oleh kita Pak, maulid Nabi kita. Isinya sejarah Rasulullah, isinya menjelaskan dari sebelum Rasulullah lahir sampai Rasulullah lahir, dengan segala keagungan, kemuliaan, kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah. Lalu macam yang kita lakukan Pak, kumpulkan umat untuk dengar nasihat dari ulama, menjelaskan kepada kita bagaimana pengorbanan Nabi, bagaimana akhlak Nabi, apa yang dibawa Nabi tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Itu di antara yang kita dapatkan. Lalu di bulan ini mari kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Diperbanyak Pak. Sebagaimana Ramadan kita memperbanyak Al-Quran, sepanjang tahun kita baca Quran, tapi di bulan Ramadan kita lebihkan volumenya. Maka di bulan Rabiul Awal ini kita lebihkan salawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bukan berarti hanya di bulan ini kita bersalawat, sepanjang hidup kita tidak lepas untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Karena luar biasa Pak, satu-satunya ibadah yang Allah melakukannya dan Allah mengumumkannya, lalu Allah perintahkan kepada kita, yaitu salawat kepada baginda Rasulullah. Allah nyuruh kita puasa, tapi kita tidak dapat dalam kitab Al-Quran atau hadis Nabi yang menyatakan Allah berpuasa. Allah nyuruh kita salat, tapi kita tidak pernah dapatkan ada keterangan kalau Allah melakukan salat. Kita disuruh bermacam-macam syariat, tapi tidak pernah kita dapatkan Allah melakukan hal yang sama. Tapi ketika bersalawat kepada baginda Rasulullah, Allah menegaskan dengan kalimat innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi. Yusallun itu fi'il mudhari' Pak, artinya terus menerus, tidak berhenti bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Allah perintahkan kita pun bersalawat agar kita menjadi mulia. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu salawat dan salam. Nabi tidak dapat untung Pak lewat salawat kita nih, tapi kita yang dapat untung. Nabi sudah mulia, Nabi sudah agung, Nabi sudah mendapat kedudukan yang teramat sangat tinggi. Tapi yang mendapatkan keberuntungan dengan salawat adalah kita. Rasul mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyra. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Nabi tidak ngomong aku balas dengan satu kali atau aku balas dengan 10 kali. Kalau Rasulullah yang membalas Pak, kita salawat sekali dibalas sekali salawat dan salam kita, sudah suatu kemuliaan yang luar biasa, keagungan yang amat sangat luar biasa. Tapi ini luar biasa lagi, yang membalas bukan Rasulullah, yang membalas bukan malaikat Jibril, bukan malaikatul muqarrabin, tapi membalas salawat dan salam saya dan Bapak Ibu sekalian langsung Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu biha asyara. Allah akan membalas. Allah yang langsung membalas salawat kita Pak Ibu. Dan subhanallah bukan balas satu, tapi satu kali kita bersalawat Allah balas 10. Ulama mengatakan seandainya dibalas sama Allah cuma satu, itu sudah luar biasa. Allah yang membalas. Lah ini dibalas 10. Kita baca 10 dibalas 100, kita baca 100 dibalas 1000. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis, siapa yang salat kepada aku sekali dibalas 10 sama Allah, yang baca 10 dibalas 100, yang baca 100 dibalas 1000, yang baca 1000 akan berhimpitan antara bahu dia sama aku di yaumil qiyamah. Artinya dia akan dekat sama aku, kata Rasulullah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, agrabukum bi manzilata yaumal qiyamah aktsarukum salata alayya. Yang paling bakal dekat sama aku di yaumil qiyamah nanti adalah orang di antara kalian yang paling banyak bersalawat dan salam kepadaku. Rasulullah berkata, dan satu-satunya amal yang pasti diijabah dan diterima Allah Pak adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, mari kita perbanyak Pak. Yang ketiga yang sedang kita pelajari terus, alhamdulillah, yuk kita hidupkan sunnah Rasulullah Pak. Hidupkan sunnah Rasulullah. Beruntung dunia, beruntung barzah, beruntung akhirat. Bahkan di zaman sekarang Pak, yang kita ngeri sudah, fitnah luar biasa, keburukan luar biasa. Kadang kita bingung yang mana yang hak, yang batil, manusia tidak bisa bedakan. Kita saksikan dalam beberapa hari yang terjadi di negeri kita. Kita sekarang dihantui ketakutan besok bakal terjadi peristiwa besar di Palembang katanya. Kita berdoa Pak sama-sama Pak, sambil menahan diri kita masing-masing dan anak keluarga kita untuk bisa menahan diri. Karena apapun yang terjadi keburukan, yang akan merasakan keburukan itu umat Islam, karena kita mayoritas. Nah sekarang manusia bingung kita Pak, apa mereka tidak tahu yang mana hak yang batil? Mengambil hak milik orang lain, menghancurkan barang, itu ada hitungan kalau dalam syariat. Merusak milik pemerintah, negara dirusak, hal terbesar segala macam, itu ada hitungan di akhirat, bukan halal. Merampas hak milik orang kafir ada hitungan di akhirat Pak, tidak halal itu dalam syariat Islam. Mengambil hak milik orang lain tanpa hak, bukan dengan hibah, bukan dengan wakaf, dengan jual beli, bukan dengan pinjam, merampas, mencuri, haram hukumnya. Walaupun milik orang kafir, walaupun milik orang zalim, kalau bukan milik kita tidak boleh. Merusak bermacam fasilitas negeri ini Pak, haram hukumnya, tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Jangankan sampai rusak sampai seperti itu, merusak sedikit tidak boleh. Itu kita harus tahu. Nah ini umat ini tidak tahu, bingung gitu. Ya, jadi niat yang baik, niat yang terus jadi rusak karena diri kita sendiri. Nah, Rasul bersabda Bapak, man ahya sunnati inda fasadil ummah falahu ajar syahid. Dalam satu riwayat, dalam riwayat lain Nabi mengatakan, man ahya sunnati indal fasadil ummah falahu ajar mi'a syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia sedang dalam keadaan kacau, dalam keadaan mereka dalam lalai, dalam keadaan mereka banyak bermaksiat kepada Allah, kita bertahan Pak, tetap ke masjid, sholat berjamaah, tetap melakukan bermacam sunnah Rasulullah, maka bagi mereka, kata Rasulullah, diberikan ganjaran pahala. Dalam dua riwayat Pak, satu riwayat mengatakan diberikan pahala seorang syahid di jalan Allah.
Nah, kata ulama ini mamsuh, terhapuskan ini, karena ada ungkapan yang kedua dari Rasul lebih hebat lagi Pak. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, ibu, di saat umat ini sedang dalam keadaan kacau, dalam keadaan mereka jauh dari Allah, maka bagi mereka diberikan ganjaran pahala seperti 100 syuhada, 100 orang yang wafat di jalan Allah. Lalu kemuliaan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah itu sangat banyak Pak. Alhamdulillah sudah pelajari banyak, dari wudhu sampai selesai wudhu, masuk solat, sebelum solat berapa banyak sunnah kita sudah pelajari. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Lalu di dalam solat pun kita dapatkan. InsyaAllah kita lanjut lagi malam ini dan kita teruskan sampai sunnah-sunnah ba'da solat. Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini luar biasa. Rasul mengatakan, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti itu orang cinta sama aku, kata Rasulullah. Kalau ngaku cinta banyak Pak, tapi pembuktian Rasulullah butuh. Semua umat ini, maaf, atau yang tidak solat sekalipun Pak, kalau kau cinta tak sama Nabi, mungkin mereka akan mengatakan cinta. Ketika Rasulullah dihina Pak, mungkin kejadian akan seperti yang kita saksikan kemarin Pak. Seandainya ada orang menghina Rasulullah, ngamuk, maaf, hatta preman pun bela Nabi. Tapi pembuktian cinta itu bukan seperti itu. Dengan apa cinta itu dibuktikan? Dengan menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menjalankan sunnahku, berarti itu orang cinta sama aku. Lalu Nabi kasih kabar gembira sama kita Pak, Ibu, waman ahabbani, siapa yang cinta sama aku, kana ma'i fil jannah, akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Bersama Rasulullah. Ini idaman semua aulia Allah. Sahabat Nabi Pak sampai nangis takut tak kumpul sama Rasulullah. Hidup bersama Nabi, setelah dia terpisah, dia teringat kalau aku wafat nanti Nabi pasti di pojok, aku di mana, kata dia. Itu sahabat Nabi, pengen tetap sama Rasulullah, dekat sama Rasulullah SAW. Aman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan tidak kalah hebat dari itu Pak, kita menghidupkan sunnah Rasulullah, kita bakal dicintai Allah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, banyak ayat yang menekankan kita untuk mengikut Nabi, mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik Rasulullah, berarti untuk diikuti Nabi Muhammad, baik dalam ibadat ataupun dalam pergaulan hidup sehari-hari kita. Kemudian Allah menegaskan dalam ayat lain, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasulullah. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian mengaku cinta sama Allah, ikuti aku. Ikuti aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni, hasilnya apa Pak? Melak Nabi Pak, luar biasa. Ini pula yang sangat diidam-idamkan oleh semua aulia Allah, mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan cinta dari Allah Pak. Kalau sudah dicinta tidak bakal diadab. Kalau sudah kita cinta sama anak, sama cucu, sama siapapun Pak, kita tidak akan pernah menyakitinya dan tidak pernah senang kalau ada orang menyakiti. Fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, kalian bakal dicintai Allah. Kalian bakal dicintai Allah dengan apa? Mengikuti Rasulullah, hidupkan sunnah Nabi. Bukan hanya saat salat ibadah di rumah tangga kita Pak, masuk rumah ucap salam, berkata dengan lembut, makan cara sunnah Nabi, tidur cara sunnah Nabi, dihidupkan. Itulah baru baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ketika kita mampu menghidupkan rumah kita dengan menghidupkan cara hidupnya Rasulullah. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, ada bacaannya kita hafal, bini kita hafal, anak cucu kita hafal, ngamal ke galau. Tidur ada doa kita amalkan, bangun tidur ada doa kita amalkan, makan caranya duduk, mengentangkan kanan, cuci tangan, itu Rasulullah ngajari semua Pak. Amalkan, jalankan, maka kita akan dicintai Allah. Sebetulnya kata ulama, seandainya ayat itu stop sampai yuhibbukumullah, selesai, kafah, cukup sudah, itu satu kebahagiaan yang teramat sangat tinggi yang tidak bisa terbandingkan. Tapi Allah tambahkan Pak bonus lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan menghidupkan sunnah Nabi, mengikuti Rasulullah,
cinta dari Allah dapat, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mari Bapak hadirin, nasihat untuk diri kami sendiri dan kita semua, kaji dan kupas apa sunnah Rasulullah itu, lalu jalankan, praktekkan sunnah Nabi ini, agar kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah, dan menjadi hamba yang dicintai. Bapak tahu mereka para aulia Allah, Pak, dengan apa mereka mendapatkan kedudukan? Dengan mereka itu dicintai, kan disebut ahbabullah, para kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Dengan apa mereka dicintai Allah? Dengan mengikuti Nabi Muhammad. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Rasul menyampaikan kepada kita, idza ahabballah abdahu nada Jibril. Kalau Allah sudah cinta dengan seorang hambanya, dengan apa ibu bapak Allah cinta? Dengan tadi sudah jelas ayatnya, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Dengan mengikuti Rasulullah dalam gerak-gerik adat dan ibadat semua, bergaul, sikap kita dalam urusan dunia akhirat mencontoh Rasulullah, maka dicintai Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, dalam hadis tadi Nabi mengatakan, idza ahabballahu abdahu nada Jibril. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memanggil pemimpin dari semua malaikat Allah. Semua malaikat Allah pemimpinnya malaikat Jibril. Dipanggil oleh Allah. Allah katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan fa'hibbu. Wahai Jibril, aku cinta dengan hambaku fulan bin fulan yang ada di muka bumi Allah. Fa'hibbu, maka cintailah kau. Maka kau pun cintailah dia, kata Allah. Maka malaikat Jibril pun mencintai hamba tersebut, Pak. Dengan apa dicintai Allah? Dengan apa malaikat Jibril disuruh Allah mencintai? Karena dia fattabi'u, mengikuti Rasulullah, sunnah Nabi. Kemudian tidak sampai situ, Allah katakan, wahai Jibril, umumkan kepada semua penghuni langit. Langit 7 lapis itu, Pak, isinya arwah malaikat, arwah anbiya wal mursalin, arwah orang-orang soleh. Diumumkan oleh Allah, innallaha yuhibbu fulan bin fulan fahibbu. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang bernama fulan bin fulan, maka semua kalian cinta itu hamba. Maka seluruh makhluk Allah yang ada di langit mencintai ini hamba, Pak. Fawadha al-qabul fil ard, maka hamba ini pun dicintai di muka bumi Allah. Bukan cuma manusia, bahkan hewan, binatang pun tunduk dan patuh dan cinta kepada mereka, kecuali orang kafir dan orang munafik. Kalau ada orang yang tidak senang dengan orang soleh, tidak senang dengan ulama yang soleh, berarti kemunafikan jelas ada pada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mari Bapak hidup ke sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, dalam adat dan ibadat. Adat dalam arti kata kebiasaan sehari-hari. Tidurnya mana Rasulullah tidur. Contoh, Pak, Nabi tidur tidak pernah tidur kecuali punya wudhu. Tidur ngadep kanan, baca doa tidur. Jangan cucung kita hafal, kita tidak hafal, Pak. Ya, kita panggil cucung kita hafal, cung kau doa tidur. Oh, lantang dia, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kita tidak hafal, sudah ayamut. Ya, mautlah sudah pagak nyampe, kita belum hafal. Baca ayat kursi sunnah, Pak. Baca setelah ayat kursi lillahi ma fis samawati wal ardi sampai akhir Al-Baqarah. Termasuk sunnah yang biasa kita baca pada salat. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Baca qul ya ayyuhal kafirun. Bahkan jadikan kata Rasulullah akhir yang kau baca sebelum tidur surah Al-Kafirun. Termasuk juga yang dianjurkan baca astaghfirullahaladzzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bangun tidur sunnah baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihin. Ini yang umum, Pak. Sebenarnya banyak doa tidur, doa bangun tidur itu. Dari bangun tidur ke mana? Ke kamar mandi, masuk kaki kiri, pakai tutup kepala, Pak. Peci jadi, ada topi, kerudung, sapu tangan, apa boleh. Masuk itu jangan polos. Nah, kadang-kadang ada orang yang tidak paham ketika kita masuk kamar mandi sini, dia juga, no, ngapa Ustaz pakai peci masuk kamar mandi? Peci untuk sholat. Tidak paham. Tadi kalau tidak paham dimaklum, tapi orang paham, oh ini sunnah Rasulullah. Pucuk ditutup, bawa dialasi, pakai sendal. Maaf Bapak, sunnah Nabi Ibu. Kalau rumah kita belagak, kamar mandinya, wah super look, super bersih, super harum, tetap pakai sendal adalah sunnah Rasulullah.
Bahkan kita didik anak cucu yang masih kecil, beli ke sendal mini, biar dia terbiasa menjalankan sunnah Rasulullah. Ajarkan dia masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Minta maaf berapa banyak di antara kita yang hidup lahir muslim sampai detik ini umur sudah tembus 40-50 tahun belum tahu, belum hafal yang namanya doa istinja. Doa istinja tak tahu. Padahal Nabi ngajarkan. Tak kata yang tak diajarkan Nabi semuanya. Sedang cebok tu diajarin Nabi ada doanya. Semuanya ada doa. Cara duduk di kamar mandi ada kalau. Mari kita hidupkan ya dalam ibadah dan adat. Kalau ibadah seperti yang sedang kita bahas tentang solat, Nabi sudah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Rasulullah. Nah, yang nyingok Nabi siapa? Kita tak nyingok, Pak. Tentu nyingok Rasulullah adalah sahabat keluarga Nabi yang hidup bersama Nabi. Mereka mencontoh Rasulullah. Lalu muncul dekade kedua, tabi'in melihat sahabat. Sahabat meninggal, habis tabi'in, ada yang lahir lagi setelah mereka, namanya tabi'in. Melihat tabi'in, mencontoh tabi'in. Terus sampai ulama-ulama, sampailah ke guru kita. Nah, disitulah kadang-kadang mereka ada khilaf. Kalau si fulan pernah nyingok Nabi, cara duduknya macam ini. Pernah Nabi cara duduknya agak beda, nyingok orang lain lagi. Sampailah terbentuknya singkat cerita, adanya madhab. Semuanya bersumber kepada Rasulullah. Macam kemarin kita bahas Pak tentang sujud. Ketika sujud sunnah ya, kaki itu ditegakkan, boleh dirapatkan begini, boleh juga direnggangkan, sunnah. Kalau yang tidak benar itu kalau kaki diangkat, kemudian perut jari-jari kaki ditekan ketika sujud. Kalau cuma kepala jari-jari tegak macam ini sah, tapi kalau tekuk macam ini tidak sah. Nah, sunnahnya ditekan perut jari-jari kita biar jempol seluruh paling kelingking, kadang tidak kena. Ditekan, sunnah Rasulullah. Tegak solat, kaki ngadep kiblat, tangan ngangkat ngadep kiblat, itu semua sunnah Rasulullah. Jangan dianggap sepele. Termasuk kita solat berjamaah Pak, usahakan nasihat berdiri kami kita semua Pak. Kalau tidak daruratnya ya sudah. Kalau sudah tidak bisa dihindari, apa boleh buat? Pertama, lazimkan solat berjamaah di masjid kalau bisa, di musola dilanggar, di rumah boleh Pak, tapi afdalnya di masjid. Kadang-kadang kita ini salah memahami memaknai suamiku adalah imamku. Jadi bininya semayang sama lakinya ngimami di rumah, tidak ke masjid. Bukan makna ngimam itu ngimami sholat, ngimami rumah tangga, memimpin kehidupan rumah tangga. Bukan ngimami sholat di rumah. Kalau kita yang punya bini sholat di rumah, kalau Pak masjid ini kosong, isinya pacak ditebak. Kalau tidak bujang, duduk. Iya, isi masjid, kalau tidak bujang, duduk. Ngapa yang punya bini sholat di rumah kalau ngimami aku? Bukan itu maksudnya. Bukan tidak boleh ngimami istri kita. Kalau bapak ada kemampuan sholat di rumah, sholat lagi ke masjid, namanya i'adatus sholat. Atau sholat dulu di masjid, selesainya balik ke rumah ngimami keluarga, itu sunnah. I'adatus sholat, bukan kita sholat di rumah tidak ngejak masjid, itu salah. Nah, contoh bapak, jangan pernah terlambat takbiratul ihram bersama imam. Sholat berjamaah itu sunnah. Berebut sop depan itu sunnah. Cuma minta maaf bapak, untuk masalah di belakang imam itu nak wongnya yang paham, yang ngerti, yang seandainya ada suatu insiden menimpa imam, dia siap untuk mengganti ke imam. Jangan kita tidak ngerti. Makanya nak dipegang imam, kalau pacak ya ada ustaz atau yang bukan ustaz tapi dia mengerti tentang hukum. Boleh jadi sedang salat imamnya batal, boleh jadi sedang salat ada netes najis atau apalah sebabnya. Seandainya sedang salat, saya ngerasa batal wudhu Pak, atau saya mengalami sesuatu yang misalnya najis, saya langsung lari ke depan, kosong ini, siapa yang nak maju? Apa nak saling dorong gitu? Nak paham ya. Dua kata Rasulullah Pak, kalau kamu tahu tentang fadilah sop awal sama ngebang, kamu bakal berebut. Kalau seandainya itu tidak pacak dicapai, kecuali harus dengan berundi gitu Pak, untuk mendapatkan kedudukan sebagai muadzin atau sop depan. Nah, satu fadilah yang sangat agung, jangan disepelekan Pak.
Apa itu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Apa maksudnya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Begitu imam Allahu Akbar, kita katik kesibukan macam-macam kecuali langsung Allahu Akbar. Bukan bau nak maki minyak wangi, bau nak ngembek siwak, bau nak ngerapi kesok, langsung. Batasan dikatakan terlambat kalau imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, kita baru Allahu Akbar. Hilang kemuliaan yang luar biasa. Bukan terlambat serkat, cuma terlambat gara-gara misal kita di depan masih ngobrol, imam sudah qomat sini, imam sudah Allahu Akbar, kita masih ngobrol. Begitu kita masuk Bismillahirrahmanirrahim, kita baru Allahu Akbar. Jangan dianggap sepele ini Pak, kerugian yang sangat luar biasa. Kerugian yang sangat luar biasa. Bukan terlambat serkaat. Bapak takbir, imam baru Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang hamba, seorang pembantu, punya majikan kaya raya Pak, punya ternak banyak. Kebetulan saat itu majikannya baru ngorder datangkan ratusan kambing. Lalu majikan tadi mengamanatkan kepada pembantunya, nah kau gembala, kau jaga ke kambing ini. Kata pembantu, minta maaf tuan, aku tidak sanggup sebanyak ini. Aku butuh diperbantukan, kalau boleh minta 2-3 hamba sahaya membantu aku untuk menggembala kambing yang jumlahnya ratusan itu. Akhirnya majikannya mikir, ya sudah, yang penting gawe kau rapi, benar. Sudah Pak, Masya Allah. Jalan mereka sehari, 2, 3, 4 sampai seminggu, Masya Allah lancar. Sudah ngebos lah itu dia Pak. Begitu sudah sampai di lapangan, kambing itu sudah bertebaran makan rumput, hamba sahaya nyago, dia tidur. Sudah selesai bangun, nggak kambing balik. Nah, ternyata kejadian kesempatan ini dibaca oleh hamba sahaya tadi. Hamba sahaya ini Pak ternyata punya niat buruk. Begitu sudah lewat beberapa lagi dipandang kondusif, aman-aman saja, ternyata hari itu hamba sahaya ini ketika si pembantu tadi sedang tidur, lari Pak. Bukan cuma melarikan diri baik, membawa puluhan kambing digawe lagi. Begitu sudah sore hari terbangun, kaget dia, no mana tinggi kok budak itu. Tak kaget Pak. Badi hitungnya susut jumlah kambing, nangis dia Pak. Ngeraung-raung, nangis ketakutan, ngapa? Hancur aku sudah. Pasti aku bakal dimarahi habis, bahkan dituntut, bahkan aku mungkin dipenjarakan oleh majikan aku. Musibah besar ini Pak. Hamba sahaya 3 hilang, kambing hilang. Nak balik ketakutan dia Pak. Mempertanggungjawabkan ini musibah. Nangis panjangan. Subhanallah Pak. Urusan ini kemana dia lagi? Yang dia ingat cuma Rasulullah. Yang pacak nolong dia untuk menjapaikan hajat dia kepada Allah, Rasulullah. Anta babullah mu'tamadi, di ulama kata, engkau adalah pintunya Allah yang menjadi sandaran kami, wahai Rasulullah. Minta sama Allah. Tapi begitu banyak sahabat datang kepada Nabi minta didoakan. Ya, ini kadang-kadang ada kelompok orang-orang yang sedikit membid'ah kata Pak, paling nanti kalau kita datang ke kiai minta doa. Apa kamu nak minta Rasulullah kayak berdoa dewek, Tuhan tu dengar. Beda loh. Dari zaman sahabat pacak berdoa dewek kalau, tapi mereka datang kepada Rasulullah. Mereka datang ke Ka'bah. Kenapa? Rasulullah kalau ngangkat tangan diijabah, berdoa depan Ka'bah diijabah. Bukan berarti Allah tidak dengar doa kita. Nah, balik cerita tadi Pak. Bingung sudah nak ke mana lagi. Nak balik takut dia Pak. Habis dia Pak. Disiksa, dipenjara, dituntut untuk minta kembalikan. Datanglah kepada Rasulullah. Rasulullah sedang majlis seperti ini. Datang orang itu dengan nangis. Oh, nangis dari tadi Pak, nangis sudah sembab matanya. Hanya dipanggil, katanya, ada apa kau? Ma'asobak, mayubkik. Ada yang apa menimpa kau? Kenapa kau sampai nangis macam ini, kata Rasulullah. Diceritakannya lah Pak, musibah dia tadi Pak. Aku ni diamanati oleh majikan aku, bla 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 bla, cerita dia Pak. Lalu kambing itu dibawa oleh mereka lari membawa kambing mencuri, aku takut, nangis pada bingung.
Apa je Nabi? Wai'ak je Nabi, kau ini je Nabi, itu yang membuat kau nangis sampai sehebat ini. Pas Nabi ngangkat suara Pak, terkejut dia, ngelongok. Itu yang membuat kau nangis sampai sehebat ini, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, wallahi, kata Nabi, aku kira kau nangis sehebat ini gara-gara tadi kau sholat zuhur berjamaah lepas takbiratul ihram bersama imam. Kukira kau nangis sehebat ini, kata Nabi, gara-gara kau tadi pas sholat lepas takbiratul ihram bersama imam, artinya terlambat takbiratul ihram bersama imam. Dengar itu ngomong sahabat, ya Rasulullah, apakah seorang yang sholat di belakang imam terlambat takbiratul ihram bersama imam itu lebih besar dari musibahku? Wallahi, demi Allah, kata Nabi, lebih besar daripada kalau kau kehilangan selembah kambing. Lebih besar daripada kau kehilangan selembah kambing. Itu cuma terlambat takbiratul ihram. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, man shalla jama'ata arba'ina yauman adraka takbiratul ihram al imam atah Allah bara'atan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sholat 40 hari berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah berikan kepadanya 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, selamat bebas dari api neraka. Bara'atun minan nifaq, dia tidak akan kena penyakit kemunafikan. Saya pernah Pak, tapi rahimahullah matalah bro, kawan kami Pak meninggal sudah dia. Saya di daerah Kutos itu kebetulan adzan, saya mampir nak sholat. Ketika itu komat, saya nak masuk lewat pintu depan sudah penuh, jadi ke belakang. Dapatlah saya sop ketiga kurang lebih atau sop keempat waktu itu. Begitu imam sudah Allahu Akbar, kawan kami ini Pak rahimahullah warahmatullahi wabarakatuh, begitu dia nak takbir, HP berbunyi. Sudah nak angkat tangan, tak jadi, nyabut HP dulu. Ya Allah, panggilan Allah kau tinggalkan menuhi panggilan manusia. Kita kadang-kadang gara-gara berkelakar di pintu Pak, berkelakar, lambat takbiratul ihram. Ini pakai siwak sunnah Pak. Bapak semua tahu hukum sunnah. Tapi kalau menjadikan kita terlambat takbiratul ihram, itu ulama punya pendapat Pak di kitab fikih. Saya ini siwak di kantong Pak. Kalau saya pakai siwak dulu, itu imam bakal bismillahirrahmanirrahim. Maka apa yang saya lakukan? Ulama mendapatkan takbirlah dulu sama imam, Allahu Akbar, dapat, baru bersiwak dalam sholat Pak, dengan cara yang tidak membatalkan, bukan batal. Jadi dengan satu gerakan, 2 gerakan, stop, satu lagi gerakan, stop, balik ke kantong. Sangkingnya, jangan lepas siwak, jangan terlambat takbiratul ihram bersama imam. Nah, itu sunnah Rasulullah Pak. Jangan kita sepelekan. Angkat tangan. Kadang-kadang kita Allah. Salat sunnah. Salli ba'datul maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iftitah tak kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir kita baca. Waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Tidak baca surat, padahal kulhu jadilah, kuliah jadilah. Minta maaf Pak. Kadang-kadang saya agak, ya mana Pak, khusnuzon tu lah pacaknya nih, sangko baik nih. Berbalik sholat, nengok, berpuluh, wong sholat sunnah. Baru sholat maghrib selesai, belum berzikir lah sholat sunnah. Wirid ba'da sholat itu sunnah Rasulullah. Berzikir sejenak ikhwan. Cuma kita bisa husnuzon, mungkin bapak-bapak kita ini, rekan-rekan kita punya hajat darurat, sehingga dia alhamdulillah kita kagum masih sempat sholat berjamaah. Begitu selesai assalamualaikum langsung tegak belakang sholat sunnah dia. Mungkin ada hajat darurat ya, hajat tu darurat tu sekali-sekali Pak, kan tiap hari. Kalau tiap hari bukan darurat itu ya.
Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Boleh Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Nak tambah buat orang tua boleh, wali-walidina, mu'allim, bebas. Terus diajarkan oleh Rasulullah macam habis maghrib, habis subuh, ada zikir baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ala kulli baca Allahumma ajirna minan nar. Habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali, Pak. Ringan Pak gawe ini, Pak. Tapi maaf, tidak semua orang diizinkan Allah. Fadilahnya luar biasa. Kita sangat dimanjurkan Allah berkat Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, Pak, siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali setelah maghrib, seandainya dia diwafatkan Allah malam itu, maka dipastikan dia akan dijauhkan Allah dari api neraka. Sallu ala Nabi. Dan siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali setelah sholat subuh, lalu dia diwafatkan Allah di siang hari itu, dipastikan dia akan dijauhkan Allah dari api neraka. Yang ngomong, yang makhluk tak pernah bohong sepanjang hidupnya, Rasulullah. Sayyidina Umar itu pernah, Pak, sampai nangkep si keuang. Diperhatikan oleh beliau, ada si sahabat habis sholat belagi, habis sholat belagi. Dapat laporan, akhirnya Sayyidina Umar nyuruh sahabat yang lain jadi imam. Beliau sholat di belakang. Begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Benar, yang dilaporkan itu tegak langsung, Pak, tak lagi. Kejar oleh Sayyidina Umar, tak pegangnya. Apa disebut? Alaka hajam Allah. Kau tak punya hajat sama Allah apa? Tak berdoa dulu apa? Tak berzikir dulu menyebut nama Allah. Nabi ngajar kita, Pak, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, genapkan Allah Akbar kabir alhamdulillah katsira. Apa faedahnya, Pak? Nabi mengatakan mukaffiratul dzunub wa in kana misl zabadil bahr, ngampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Sampai detik ini secanggih apapun alat manusia punya, tak pacak mampu ngitung berapa buih di lautan. Sebanyak apapun dosa kita, cuma sahabat bersedenyap baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa kita nak buru-buru sholat sunnah? Kalau memang darurat, ya lain cerita, Pak. Tapi kalau jadi kebiasaan, alangkah buruknya kita. Seperti ada kelompok yang mereka tidak mau zikir pada sholat, katakannya bid'ah. Orang yang habis sholat langsung bangun, langsung lari. Itu maaf, Pak, seakan-akan dia mengatakan setelah sholat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tegak. Seakan-akan dia ngomong, ya Allah, minta maaf, aku tak punya waktu banyak untuk kau. Seakan-akan urusan dunia aku lebih penting, urusan rumah aku lebih penting, aku tak punya waktu banyak untuk menghadapkan diriku hadap kiblat. Sabar, ikhwan. Itu tak tahu ajal, Pak. Siapa tahu sudah menyebut subhanallah, jep meninggal. Alangkah indahnya. Begitu banyak sunnah Rasulullah. Mari, Pak, jadi antara lewat majlis ini dan majlis asatis kita yang lain, lewat maulid-maulid yang akan diadakan, kita bakal banyak dapat poin-poin tentang sunnah Rasulullah. Jalankan, hidupkan sunnah Rasulullah itu. Sangat banyak, Pak. Baik itu yang berhubungan dengan ibadah ataupun yang berhubungan dengan kehidupan kita dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kita keberkahan lebih di bulan Rabiul Awal ini dengan kita memperbanyak salawat, membuka sejarah Rasulullah lebih, dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Panjang usia afiat kita bertemukan Allah lagi nanti pada malam Senin yang akan datang. Cuma kami anjurkan Bapak hadirin, kalau ada perayaan maulid, kita diundang, tak diundang pun maulid itu bebas biasanya, Pak, kecuali di tempat khusus nian. Hadiri, dengar ceramah kiai, ceramah ustaz, mbak petik apa nasihat beliau tentang Nabi, sunnah Nabi, amal, Bapak. InsyaAllah minallah ja'alana wa yakum minalladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai sini karena masuk sudah waktu isya. Fadhal, silakan adzan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan muadzin adzan.
رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة الشرف ودرجة العالية رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولدي يا 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 ربي اغفر لي ولدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا الله يا رب دمر اليهود الناكثين للأهود وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين. يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم كروبنا ارحم جميع المسلمين. وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت بيد الظالمين.
بهم يا ربنا سالت ترد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya kalian. Silakan Pak, salat sunnah kertasnya dikumpulkan kembali.